Ya, surat Ar-Rum. Ar-Rum itu artinya bangsa Romawi. Di situ dikisahkan tentang kekalahan bangsa Romawi sebenarnya. Ya, jadi di ayat pertama kan bunyinya alif lam mim, kemudian di ayat keduanya ghulibatur Rum. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Oleh siapa? Oleh bangsa Persia. Ya, jadi pada saat itu ada dua negara besar, dua negara adidaya. Jadi ayat ini turun di Mekah, Pak. Jadi di periode Makkiyah. Ya. Nabi belum punya negara. Jadi dua negara besar yang ada pada saat itu adalah Romawi dan Persia. Ya, saking besarnya Romawi dan Persia ini, wilayah kekuasaan mereka itu meliputi sebagian wilayah yang kita kenal dengan Jazirah Arab atau Timur Tengah. Ya, dan saking besarnya Romawi itu dipecah menjadi dua. Ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Romawi Timur ibu kotanya di Konstantinopel, yang hari ini menjadi Istanbul, di kota Turki. Ya, kalau Romawi Barat ibu kotanya di Roma, di Eropa. Besar sekali Romawi. Nah, pada saat itu terjadi perang besar antara Romawi dan Persia. Kurang lebih kalau nggak salah tahun 614 Masehi. Ya. Di dalam Quran dikatakan ghulibatur Rum. Ya, bangsa Romawi telah dikalahkan. Fi adnal ard, di negeri yang terdekat. Maksudnya di negeri yang terdekat dengan Mekah. Karena peperangan itu terjadinya di Suriah. Ya, di Syam, di Suriah. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahum, dan mereka mim ba'di ghalabihim, setelah kekalahan mereka sayaghlibun, mereka akan menang nanti. Bahkan Allah katakan kapan menangnya itu, Allah katakan ya fi bid'in sinin, ya, dalam beberapa tahun mendatang, nggak lama lagi. Ya, padahal saat itu Romawi itu hancur lebur, ya, dihancurkan oleh Persia. Tapi Quran sudah menyatakan bahwa nanti Romawi akan menang kalau ada perang lagi. Pernah dengar ini nggak, kisah tentang Abu Bakar taruhan, Pak? Pernah dengar ya? Abu Bakar itu, jadi gini, kekalahan Romawi pada saat itu membuat orang-orang kafir Mekah itu senang. Ya, karena Romawi itu secara psikologis itu lebih dekat dengan orang-orang Islam daripada Persia. Sementara orang-orang Persia itu lebih dekat dengan orang-orang kafir. Karena orang Romawi kan agamanya Nasrani. Sumbernya mereka juga masih mengakui ketuhanan Allah, meskipun dari segi akidah mereka menyimpang dari apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, mereka mengimani Allah sebagai Tuhan, tapi mereka juga mengimani Nabi Isa sebagai Tuhan mereka, kan begitu. Ya, tapi secara psikologis umat Islam ini lebih dekat kepada bangsa Romawi karena Persia ini jauh. Mereka ini kan bangsa yang menyembah api, ya. Agama mereka itu Majusi. Jadi jauh dari agama Samawi lah. Kalau kita menyebut Nasrani, Yahudi, Islam itu kan agama Samawi. Nah, ketika Romawi ini dikalahkan oleh Persia, ini kaum muslim itu dibully, Pak. Ya, kaum muslimin termasuk Nabi Muhammad itu dibully orang-orang kafir Mekah. Lihat itu teman-teman kalian dikalahkan, nanti sebentar lagi kalian akan dihancurkan. Ya. Sampai kemudian ada seorang kafir yang namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini ngecek Abu Bakar, ya, mengecek-ngecek Abu Bakar As-Siddiq. Diajak taruhan, Pak. Nanti kalau ada perang lagi, kita taruhan, siapa yang menang? Ya, Romawi atau Persia? Aku pegang Persia, gitu. Ubay bin Khalaf bilang begitu. Ya, aku pegang Persia. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq konsultasi. Ya. Jadi pada waktu itu taruhan belum dilarang, ya, Pak. Jadi jangan mengatakan, loh kok sahabat kok taruhan. Ayat atau syariat pengharaman judi, pengharaman taruhan itu belum turun. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkonsultasi kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang apa yang menjadi pembicaranya dengan Ubay bin Khalaf ini. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, terima tantangannya, tapi perpanjang masanya. Karena Ubay bin Khalaf minta waktu 1-3 tahun. Ya, dalam 1-3 tahun kalau terjadi perang antara Romawi dan Persia, aku pegang Persia. Gitu. Ubay bin Khalaf bilang begitu. Nah, baginda Nabi mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, terima tantangannya, tapi perpanjang waktunya dan perbesar taruhannya. Karena Ubay bin Khalaf mengajak taruhan 10 ekor onta. Ya.
Kemudian baginda Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk memperpanjang masa taruhan, ya, yaitu menjadi 9 tahun dan memperbesar taruhannya yaitu 100 ekor onta. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat ini. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq karena keimanan beliau terhadap Al-Qur'an yang tidak diragukan, ya, beliau terima tantangan itu dengan masa kurang lebih 9 tahun, ya, dan besar taruhannya menjadi 100 ekor onta. Dan yang terjadi adalah tidak terlalu lama. 8 tahun kemudian Persia hancur lebur, ya, dikalahkan oleh Romawi. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq memenangkan itu 100 ekor onta itu. Sayangnya Ubay bin Khalaf itu sudah mati dia. Jadi dia mati di perang Uhud. Ya, jadi pertaruhan ini kan terjadi di kota Mekah. Ya, sebelum baginda Nabi hijrah ke Madinah. Sementara perang Uhud itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ya, jadi Ubay bin Khalaf ini dia mati di dalam perang Uhud. Nah, sementara perang antara Romawi dan Persia yang kemudian dimenangkan oleh Romawi ini terjadinya sekitar tahun ke-7 Hijriah. 8 tahun setelah terjadinya kesepakatan pertaruhan tadi. Ya. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengambil 100 ekor onta itu dari ahli warisnya. Dari ahli waris Ubay bin Khalaf. Ya. Kemudian Nabi mengatakan sedekahkan semuanya. Jadi 100 ekor onta yang dimenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi disedekahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Atas perintah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa, Pak. Jadi ketika akad pertaruhan itu diadakan, itu sesuatu yang mustahil kalau kemudian Romawi itu bisa memenangkan melawan Persia. Ya. Tetapi karena memang Al-Qur'an ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha tahu, ya, apa yang akan terjadi, maka kemenangan Romawi itu sangat diyakini oleh para sahabat, ya, sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq berhasil mendapatkan 100 ekor onta kemudian disedekahkan. Jadi ini bukti, ya, ini bukti-bukti tentang mukjizat dari Al-Qur'anul Karim. Ya, segala sesuatu yang dijelaskan dalam Al-Qur'an itu sudah pasti kebenarannya. Ya, ada perintah yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim itu pasti baik. Ya, setiap perintah itu pasti baik. Setiap larangan itu pasti buruk. Ya,